Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Putri Kadita Dwi Cendana dari kelas 11 akuntansi dengan nomor absen 19. Di sini saya akan membacakan terkait dengan pencatatan keuangan pemerintah daerah. Pengertian kewajiban sesuai dengan pernyataan standar akuntansi pemerintah. PSAP nomor 9 adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah. Klasifikasi kewajiban. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Suatu kewajiban dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD atau Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa. Penerapan nilai keuangan untuk masing-masing pos kewajiban pada laporan keuangan seperti yang dijelaskan dalam PSAP nomor 9 paragraf 35 sampai 55. Pertama, utang pihak ketiga. 2. Utang transfer. 3. Utang bunga. 4. Utang penghitungan pihak ketiga. 5. Bagian lancar utang jangka panjang. 6. Utang lancar. 7. Utang pemerintah yang tidak diperjualbelikan. 8. Utang pemerintah yang dapat diperjualbelikan. Klasifikasi kewajiban jangka pendek. Di antaranya, utang penghitungan pihak ketiga (PFK) meliputi utang taspen, utang iuran jaminan kesehatan, utang PPh pusat, utang PPN pusat, utang tarif taverum, utang iuran wajib pegawai, utang jaminan, utang penghitungan pihak ketiga lainnya. Utang bunga meliputi utang bunga kepada pemerintah, utang bunga kepada pemerintahan lainnya, utang bunga kepada BUMN atau BUMD, utang bunga kepada bank atau lembaga keuangan bukan bank, utang bunga dalam negeri lainnya, utang bunga luar negeri. Bagian lancar utang jangka panjang meliputi bagian lancar utang dalam negeri sektor perbankan, bagian lancar utang dari lembaga keuangan bukan bank, bagian lancar utang pemerintahan pusat, bagian lancar utang pemerintahan provinsi lainnya, bagian lancar utang pemerintahan kabupaten atau kota. Pendapatan diterima di muka. Di antaranya, setoran kelebihan pembayaran dari pihak ketiga, uang muka perjualan produk Pemda dari pihak ketiga, uang muka lelang penjualan aset daerah, pendapatan diterima di muka. Utang belanja meliputi utang belanja pegawai, utang belanja barang dan jasa, utang belanja modal, utang belanja subsidi, utang transfer pemerintah daerah lainnya, utang belanja lain-lain. Utang jangka pendek lainnya meliputi utang kelebihan pembayaran PAD, utang kelebihan pembayaran transfer, utang kelebihan pembayaran lain-lain, pendapatan yang sah, utang transfer, utang jangka pendek lainnya. Dan ada juga klarifikasi kewajiban jangka panjang. Di antaranya, utang dalam negeri meliputi utang dalam negeri sektor perbankan, utang dari lembaga keuangan bukan bank, utang dalam negeri obligasi, utang pemerintahan pusat, utang pemerintahan daerah lainnya, utang daerah negara lainnya, utang jangka panjang lainnya, meliputi utang jangka panjang lainnya. Pencatatan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah
Kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Laporan perubahan ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos. Pertama, ekuitas awal. 2. Surplus atau defisit. LO, laporan operasional pada periode bersangkutan atau tahun berjalan. 3. Koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. 4. Ekuitas akhir. Ekuitas saldo anggaran lebih digunakan untuk mencatat akun perantara dalam rangka menyusun laporan realisasi anggaran LRA dan laporan perubahan ekuitas. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.